doa-doa Rajab dan Sya'ban. Ya. Kita masuk pertengahan bulan Rajab sekarang kan, 17. Jadi nanti kita baru masukin Sya'ban. Kaitan taklim kita semuanya terkait dengan perkara itu. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kodrat iradatnya juga rahmatnya, kita masih bisa diberi waktu untuk datang ke tempat ini berthalibul ilmi. Hadirin jemaah Ikhwan, jemaah rahimakumullah. Baik yang mengaji secara talaki langsung, yang andung taklimi juga Ikhwan, yang mengaji atau akhwat secara live mungkin melalui medsos atau tidak melalui medsos, semuanya dong doakan rahimakumullah. Tidak lupa guru kita dan kita muliakan Sohabil Qadillah Lamanu. Di pertemuan ini Al-Fakir yang bodoh ini akan coba membahas, tadi sudah disebut, At-Tadiru Lisyamul Raumadunil Wazibi Bi Istiqdami Syufiyati wa mumarasyatatiha. Persiapan puasa wajib Ramadan secara tasawuf dan amalannya. Hari ini kita memasuki bukan bab ya, runut ketiga partnya. Amma ba'du. Para sahabat itu, ulama-ulama dulu, 6 bulan sebelum masuk Ramadan, dia sudah mempersiapkan diri dengan amalan-amalan. Kita ini 2 bulan, ya, Rajab, Sya'ban. Kebayang nggak dulu 6 bulan sudah mempersiapkan banyak tobat. Setelah puasa Ramadan, setelah Idul Fitri, dia berdoa 6 bulan lagi supaya Ramadannya diterima. Kebayang nggak amalannya? Jadi pintu pokok kehidupan ulama dulu adalah di Ramadan, kesuksesannya. Jadi sisanya itu hanya memohon dipertemukan Ramadan. Sesudahnya dia memohon supaya diterima amalan Ramadan. Jadi begitu seriusnya, begitu mencintainya, begitu ulama-ulama dulu dengan datangnya Ramadan. Maka pas datang Ramadan sebulan penuh dia bergembira. Ya. Nah kita Masya Allah, umat muslim ada Ramadan masih juga menggerutu. Alah tiba bulan Ramadan. Hati-hati kita ciptakan kesenangan kita, karena inti bulan adalah mulai yang bulan. Yang kita cari selama 12 bulan adalah Ramadan. Itu pertengahannya. Seharusnya itu, makanya mumpung kita masih ada waktu di bulan Rajab ini, ya, kita sudah memasuki separuh Rajab, ada beberapa amalan, setidaknya 1 kali saja mengamalkannya. Insya Allah syarat kita Ramadan, ya, tamu kita Ramadan akan memberikan berkah. Insya Allah. Menghitung hari jelang Ramadan 2025 atau 1446 Hijriah. Sekali lagi sebaiknya kita kaum muslimin mengingat kembali keutamaan bulan puasa Ramadan ini. Wabil khusus puasa wajib di bulan Ramadan kan. Dong ingatkan lagi. Mungkin ada sebagian tahu, tapi banyak yang sebagian yang tidak tahu. Walaupun sudah tahu, tapi Anda mesti mengingatkan, karena sifat manusia adalah lalai dan lupa. Ya. Di antara doa yang dapat dibaca ketika menyambut datangnya Ramadan, kita sudah tahu. Itu dilakukan di bulan Rajab, umumnya sudah mempersiapkan diri pas masuk terakhir Rajab kepada Sya'ban. Doanya sering dilakukan. Ini sebenarnya amalan Sya'ban. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa barik lana fi Ramadan. Itu hadisnya sahih. Jadi kapan itu dipraktikkan? Pas masuk bulan Sya'ban. Tiap selesai sholat jangan lupa tuh. Artinya ya Allah, berkahilah kami dalam bulan Rajab dan Sya'ban yang sudah berlalu, dan termasuk Sya'ban, dan sampaikanlah kami pada bulan
Ramadan. Insya Allah kalau itu doanya dirutinkan, antum ketemu berkat bulan Ramadan. Jangan anggap sepele loh, jangan rasa kita bahkan bisa ketemu dengan Ramadan. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian disambung ulama dulu, ini ada hanya nyampaikan, Allahumma salimni illa Ramadana wasalim li Ramadana watasalam minhum mutaqabalan. Hadis ini sahih juga, artinya ya Allah selamatkan aku hingga sampai Ramadan dan selamatkanlah Ramadan untukku bisa bertemu. Terimalah Ramadan dariku dengan benar-benar diterima. Jadi ada dua amalan. Itulah amalan-amalan ulama dulu. Dan ini hadisnya sahih. Kita umumnya kan mengucapkan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana fi Ramadan. Nah, itu pas masuk Ramadan. Padahal amalan itu antara Rajab dan Sya'ban. Ya. Kita belum masuk Sya'ban loh. Nah, coba amalkan. Segala sesuatu ada waktunya, ada tempatnya, ada ilmunya. Begitulah syarat kita mengamalkan. Kenapa kita penting mengamalkan bulan-bulan Rajab dan bulan Sya'ban? Supaya Ramadan kita membawa berkah. Supaya Ramadan kita menang. Karena kalau di Ramadan kita menang, 11 bulan kita aman ke depannya. Ibarat aki, chargernya itu Ramadan. Nggak akan ngedrop nanti rezeki kita, ya, amanah kita, ya. Jadi begitulah ajaran Islam. Allah tahu kita diuji, kekuatan ujian itu kuncinya dikuatkan di bulan Ramadan, ya. Jadi beberapa amalan sudah dari permohonannya itu dari awal tadi sudah di Rajab doa-doa permohonan tadi, ya. Doa Sya'ban tadi sudah disebutkan. Jadi kita udah cukup syaratnya lah. Insya Allah. Ya. Kontaminasi sudah kodrat zamannya ya. Ini adab. Ya. Adab di bulan Rajab, Sya'ban sampai Ramadan. Orang dulu di Rajab itu sudah tidak melakukan yang berbahaya. Karena di Rajab itu nggak enak kalau disebut banyak kutukan, banyak pantangan. Ya, di Sya'ban banyak tobat. Hati-hati waktu-waktu Rajab. Ya. Karena di Rajab itu perintahnya kan pada bulan itu ada 2 peristiwa besar loh. Betul? Di Rajab itu ada 2 peristiwa besar. Mungkin banyak yang tahu itu. Ya. Kita bahas saja ya. Nah, peristiwa ini nggak boleh diisi dengan maksiat. Ya. Bukan artinya hari lain boleh maksiat. Tapi harus tahu yang beresiko. Ya, waktu yang beresiko. Hati-hati di Rajab. Mesti gimana? Ini udah masuk setengah loh. Ya. Jadi ini kodrat zamannya nih. Kehidupan saat ini sukar menghindar dari interaksi dengan media sosial. Keterbukaannya gamblang. Medsos lah ya. Jadi kekinian aja dong jabarkan, karena rusaknya di situ umat Islam sekarang. Dengan konten yang bisa saja mengurangi kekuatan, keberkahan, pahala puasa kita. Kalau orang syariatnya akan bisa mengurangi pahala puasa. Dari faktor apa? Konten-konten yang menyesatkan. Bukan nggak boleh kita berbahagia, bukan nggak boleh kita berhibur diri di bulan Rajab, bukan begitu. Antum sebagai pendalim hanya bisa mengingatkan nih. Kita nggak sadar kadang-kadang di sini kita menjadi sial, karena kita melanggar aturan Tuhan. La tabhatu antasliatin masyiatin, maksiat tuh ya. Fi wasyaili tawasuli ijtimai. Fa innaha yumkinu antudib adrasiyami. Jangan cari hiburan yang mengandung dosa. Itu artinya la tabtun antasliatin masyatin. Kita kan sering cari hiburan dengan HP.
Jadi Rajab itu ngerahasiakan nih, Andung buka masalahnya. Jangan cari hiburan yang mengandung dosa. Poin tuh. Itu efeknya kuat loh. Nanti di Ramadan efeknya kuat. Ya. Fi wasyaili tawasuli ijtimai. Khususnya di media sosial. Fa innahu yumkinu antadib ajra siyami. Yang dapat menghilangkan pahala keberkahan dari puasa. Nah, ini nggak ada hadisnya, Andung mengingatkan dari hadis Andung. Karena kondisi kekinian yang berbahaya itu adalah medsos, betul kan? Ya, jadi antum tidak boleh menghilangkan hiburan, boleh, tapi hindari yang akan menyeret kepada maksiat di Rajab. Puasa batal. Bahaya itu. Karena puasa kita nggak sama dengan seperti puasa awam. Akhirul zaman loh. Ya. Kita hidup di akhirul zaman loh. Agar di saat kita berpuasa, sebaiknya memanfaatkan media sosial kita itu untuk menunjang amalan puasa. Itu lebih mulia. Carilah hiburan yang membuat kita termotivasi, meskipun itu dicarinya di media sosial juga. Berpahala. Kan banyak di media sosial. Banyak ulama berceramah di sana. Buat kita yang puasa, tetap bisa menggunakan media sosial, tidak dilarang selama bulan Ramadan, tapi jangan sampai menambah dosa atau mengganggu orang lain. Ya. Jadi hiburan itu boleh, tapi carilah hiburan yang dapat mendorong amalan puasa Ramadan. Bentar lagi akan tiba. Medsos bisa pula memupuk semangat beramal soleh loh. Saat ini media sosial seperti apa yang disebut TikTok. Apa? TikTok ya. TikTok, Instagram, Facebook. Itu kan semua dunia informasi hiburan ya di medsos. Ya, itu medianya itu, kontennya itu banyak, kalau kita pahami kontennya banyak perbuatan yang tercela. Seperti mengunggah perjinahan, begitu pula konten musik yang berlebihan. Konten musik yang berlebihan itu apa sih? Goyangan erotis, pakai jilbab goyangannya aneh. Ini Rajab nih, ya. Atraksi yang menjurus kepada tercela. Jadi kita gimana sebagai umat muslim? Jangan ditonton, bila perlu delete aja. Kalau dinasihatin kita kena hujat loh. Ini menyangkut amalan kita nanti Ramadan. Bisa terhalang itu. Ya. Jadi harus kita tinggalin khususnya selama dalam kita persiapan ini. Dari persiapannya harus ditinggali. Cari yang bermanfaat, bukan gak boleh. Syukur-syukur bisa seterusnya. Karena dampaknya dapat menghilangkan, tadi udah disebut, pahala puasa, keberkahan puasa, bahkan antum bisa tidak puasa. Tolong jangan lalai itu. Ini kekinian yang disampaikan dulu. Penghalang kita itu kadang-kala tidak serius di hal tadi. Kita mulai dari pertengahan bulan Rajab ini coba. Anung sebagai taklim sendiri menyukai musik loh. Ya. Namun musik yang berlebihan dengan penampilan erotis tentu saja tidak baik dan dihukumi haram. Ya. Laisya tarfihu huwa aladi yusabibul maksiata wal taksyira fil ibadati. Walakinna suluka huwa aladi yastajibu lil tasliyati. Bukan hiburan yang membuat dosa. Bukan hiburan yang membuat dosa dan lalai dalam beribadah, bukan.
Tapi sikap yang merespon hiburan itu yang membuat dosa. Duduk. Duduk. Lah Nabi aja bergembira kok. Ya. Nggak boleh kaku. Ya. Saya sebagai pentalim ini orang yang mengikuti mazhab yang menganggap musik itu tidak haram. Tidak. Karena ada rebana. Tapi banyak jenis musik yang menjadi haram zaman sekarang. Nah, ini yang mesti kita perhatiin. Hati-hati di hiburan milenial. Ya. Seperti bernyanyi, mengame-ngame di bulan Rajab, bergoyang-goyang bareng teman sealumni umpama ya, atau keluarga di TikTok, Instagram, PB dan lainnya. Ini katanya buat seru-seruan. Boleh, tapi di bulan Rajab, Sya'ban, hati-hati. Rajab nih, Rajab. Makna Rajab nggak paham nih, hati-hati. Jangan diunggah, pakai sendiri, hukumnya haram. Kalau mau joget-joget, udah jangan diunggah, pakai sendiri, hukumnya haram. Rajab. Baru tahu kan? Nah, coba lihat tuh. Karena ada jemaah kita nih, udah tua, malu-maluin. Udah ada anak, udah ada cucu. Apalagi udah sumur Rasulullah 40. Bahaya loh. Jadi jangan heran kalau nanti terhalang ada masalah di Ramadan. Karena ada pantangan yang dilakukan yang tidak tahu ilmunya itu gunanya talibul ilmi. Kita tahu solusi. Syaban itu nanti ditobati. Paham nggak? Sebelum masuk Ramadan. Karena Ramadan itu bulan rahmat, bulan haram, bulan dibakar antum. Sampai antum nggak boleh makan loh, jadi sifat malaikat. Tapi Allah tahu ada batasan, betul kan? Nah, jadi di situ kesakralan bulan Ramadan nggak dipahami. Ya. Jadi jangan malu-maluin lah murid dari sering ngaji di sini tapi kok masih kayak gitu ya. Yang bahaya ini perempuan lagi. Pusing nih. Nggak percaya, dijelaskan di firman ini dasarnya loh. Bukan kata antum, bukan kata hadis loh, firman loh. Dibaca Iqra Iwan Luqman ayat 6. Itu dasarnya. Jadi antum mesti tegas amar ma'ruf kalau menyalahi aturan ya. Betul kan? Karena yang tersiksa nanti dia sendiri. Ini bukan nakut-nakutin ilmu ini. Ya, tolong dibaca. Tahu dulu. Wa minan nasi Dan di antara manusia ada yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olok, dan mereka itu akan memperoleh azab
yang menghinakan. Makanya gini ya, di antara manusia ada yang membeli, bergembira, ya, bercakap, bernyanyi, percakapan kosong untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa ilmu dan menjadikan olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh ajab yang menghinakan. Poinnya tuh, itu asbabun nuzulnya kena di Rajab loh. Paham? Nggak percaya, lihatlah asbabun nuzulnya. Ulama itu sepakat. Di sinilah gunanya talibul ilmi. Betul kan? Tahu tata letak ayat. Jangan dilanggar itu. Sampai Ramadan. Makanya orang dulu, nah, pas dia melakukan sesuatu yang mengandung maksiat, hilang. Berkawat kan? Nah, persiapannya gitu. Hati-hati di Rajabnya. Karena kan Ramadan itu membersihkan diri. Iya. Jadi arti kata, kalau antum sandarkan dengan kondisi kekinian, zaman milenial lah ya. Ya. Hati-hati di dunia medsos. Jangan memfitnah, jangan menghina. Bukan nggak boleh hiburan, tapi coba buka yang bisa mendalamkan ilmu ke perkara syiar puasa. Maka antum akan mendapatkan pahala. Paham ya? Mulai kapan? Mulai besok. Sebenarnya udah separuh nih, karena kan masuk 17 sekarang. Udah Rajab. Pas di Sya'ban itu ada amalan. Ya. Di Rajab ada amalan, puasa Daud. Kita nggak sanggup loh. Pakai aja ayamul bid, tanggal-tanggal tertentu kan? Iya kan? Itu bikinnya kan? Rajab ada amalan, Sya'ban ada amalan, Ramadan insya Allah berkah, mencas rizki, mencas keselamatan, baik termasuk amanah kita. Poinnya itu, kalau antum tidak ingin diuji 11 bulan yang berat, duduk. Nah itu yang disebut charger. Makanya ulama-ulama dulu 6 bulan itu mempersiapkan diri. Iya kan? 6 bulan setelah Idul Fitri masuk Idul Adha itu sesungguhnya dia berkorban supaya di Ramadan kemarin itu diterima. Duduk nggak? Jadi setahun itu milik kita yang mulia itu di bulan apa sih? Waktu kita jadi ruhani, Ramadan. Manusia itu jadi manusia puncak akhirat Ramadan. Adalah di bulan Ramadan. Sebaiknya kita persiapkan serius. Ini negeri akhirul zaman. Waktunya akhirul zaman. Kalau kita tidak menggunakan pengertian ruhani, abablas antum. Ya. Jadi makna Quran tadi kan menyebutkan di antara manusia ada yang mempergunakan mulutnya, omongannya, nyanyian yang tidak berguna untuk membuat lalai atau tersesat dari jalan Allah. Allah itu tidak ingin kita berlarut dalam hal-hal yang melalaikan. Tolong ada waktu yang dipoinkan, waktunya itu sama Allah larangan. Seperti perkataan, hiburan-hiburan dan perbuatan-perbuatan yang melalaikan, hati-hati di Rajab. Tidak ada yang lebih penting dalam mempersiapkan diri untuk ibadah pada bulan suci Ramadan adalah apa poinnya? Zaman sekarang. Yang paling penting, mempersiapkan hati bersih. Mempersiapkan kolbu bersih. Makanya gempur dengan kopi terus menerus. Di sini, betul kan? Jadi ada manfaatnya menggunakan amalan-amalan tasawuf torekot. Karena amalan torekot, amalan tasawuf ada larinya ke perkara kolbu, betul kan? Iya kan? Ya kalau membersihkan harta di luar sedekah, harta materi, baju, pakaian itu sedekah. Nanti masuk aja di Ramadan menyiapkan sedekah dengan keikhlasan, benar kan? Nggak ada yang lebih penting, enggak.
Untuk ikhwan semua wabil khusus ya dimanapun berada, anu ingatkan lagi, mempersiapkan Ramadan sekarang udah mendekat ke alam-alam ruhani. Jangan terlalu kuat alam materinya deh asbabnya. Karena antum semuanya akan kembali lagi ke alam ruhani. Betul kan? Maka tolong persiapkan hati kita. Bahasanya hati kolbun salim lah. Benar kan? Sekarang kan kuat sekali hukum-hukum materi. Karena kata para ulama, dalam beribadah itu modalnya bukan harta. Anu setuju itu. Bukan harta saja. Bukan fisik saja. Bahkan bukan fasilitas yang terbaik. Bukan fasilitas itu saja. Kan ada yang fakir, ada yang miskin, ada yang kaya. Namun mempersiapkan hati yang bersih. Sebersih-bersihnya, setulus-tulusnya dengan ilmu yang benar. Setuju? Alhamdulillah. Karena itu yang akan membuat kita khusyuk untuk beribadah adalah kuncinya kolbu. Cara mempersiapkan diri untuk menyambut bulan suci Ramadan tadi udah disebut. Ya. Jadi secara hati kuncinya satu, amalan hati ini ya. Khusus Rajab. Pas masuk Sya'ban, kita udah masuk Sya'ban nih. Pertama, ini bahasa umum ya, tapi nularikan ke bahasa ruhani. Wahid jaidatul istighfar. Itu pokok. Nanti Sya'ban tuh memperbanyak istighfar. Jaidatul istighfar. Setuju? Ya pokoknya di mana aja, astagfirullahaladzim saya berdosa. Udah banyak ngalah. Jangan ciptakan berantem. Jangan ciptakan dendam. Tolong Sya'ban kalau rezeki antum, masalah antum ingin diselesaikan 11 bulan ke depan. Ya. Kedua, isnan aktisyaru minasyalawati. Perbanyak selawat. Sya'ban. Bentar lagi masuk nih. Banyak istighfar, banyak selawat. Selawat pakemnya kita tahu. Istighfar pakemnya kita tahu. Astagfirullahaladzim rahim. Selawatnya ummi. Nah, yang ketiga, Syalasa ziyadatul zikri. Perbanyak zikir. Udah 3 poinnya itu tuh. Kita urai satu-satu ya. Wahid ziyadatul istighfar, memperbanyak istighfar. Dengan memperbanyak istighfar itu akan membantu kita menenangkan hati yang sering gejolak. Karena untuk mempersiapkan kan nggak tenang nih. Nggak ada duit, nggak ada. Tenangkan dulu. Ada faktor sultan ruhaninya. Ini harus dipahami dulu supaya hidup. Itu thalibul ilmi. Tenangkan hati, sadari bahwa banyak kesalahan-kesalahan. Dengan banyak beristighfar akan membantu kita membersihkan kotoran yang ada di dalam hati dulu. Sehingga memberikan ketenangan dalam diri. Sepakat? Diawali amalan yang bisa kaum muslimin lakukan di bulan Ramadan. Sampai Ramadan amalannya tobat terus nih, bingung nih. Itu mah komatnya. Pada Ramadan itu kan berjalan sampai ridho. Makomatnya udah dikaji. Karena kita awam, Rajab tobat, Sya'ban tobat, Ramadan tobat, Idul Fitri tobat. Kan bingung itu. Makna tobat itu artinya antum sudah berbuat dosa kan? Berarti terus berbuat dosa kan? Padahal makomat kita harus berubah. Oke lah, umum dulu, awam aja dulu kita. Nggak apa-apa, itu bagus kalau kita sering tobat. Karena badan kita ada kotoran. Diawali amalan yang bisa kaum muslimin lakukan di bulan Ramadan adalah taubat. Ziyadatul istighfar. Ziyadatul perbanyak taubat.
banyak bertobat dari bulan Rajab ini. Ya nantinya bulan Ramadan bisa dijadikan ajang untuk mengakui segala dosa. Padahal udah selesai di Rajab. Nggak naik-naik kan. Nah, minta ampun kepada Allah. Bagus. Karenanya bagi umat muslim awam, Ramadan juga disebut sebagai bulan pengampunan dosa. Kan sering ulama nyebut pas ceramah Ramadan, bulan berkah, bulan pengampunan dosa. Ramadan itu ada ritual pengampunan dosa terus sebelumnya. Ya, antum misalnya beralek, udah pakai baju batik, ya, antum mandi terus itu. Batiknya masa basah kuyup terus. Kan sebelum beralek mandinya ya, iya nggak? Pas udah pakai baju batik, udah mulia, ya udah jangan dikotorin lagi gitu. Itu maksudnya. Nggak naik-naik makomat antum. Nanti dapat surga ya di teras terus dong. Dapat rezeki ya di teras juga kan. Kira-kira gitu deh bahasanya. Ketangkep ya maksudnya ya. Nah, anu minta ya Ramadan betul. Ajang untuk mengakui segala dosa dan meminta ampun kepada Allah. Betul? Ya. Karena bagi umat muslim awam ya begitu. Ramadan juga sebagai bulan pengampunan dosa. Itu hadisnya ada. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan semua amal soleh yang ada di bulan Ramadan. Nah, itu udah naik tuh. Membantu. Sedekah, itu udah amal soleh. Bukan tobat aja. Karena itu sedekah membersihkan harta materi kita. Nggak perlu besar. Allah itu mah kaya kok. Ya. Kalau kita tidak mau tobat di bulan Ramadan atas kebiasaan buruk dan nggak tahu tempatnya tobat, maka akan sangat sulit bagi kita bertobat di bulan-bulan yang lainnya, maka diuji terus dengan dosa. Itu sebabnya sebelum ngaji ini Anda mengkaji makomat. Ya. Karena biasanya bulan Ramadan mood kita lagi bagus. Iman kita bertambah. Kalau mood kita, rohani kita, walaupun sejelek manusia, itu akan berpikir 2 kali untuk berbuat maksiat. Mood kita bagus tuh. Suasana beda. Lihat aja nanti. Ya kan? Nah, kalau suasana seperti itu kita masih buat maksiat, berarti makomat antum mentok di makomat pertama. Betul kan? Seharusnya kita bisa sedekah. Seharusnya kita bisa tadarus. Kenapa? Karena kelas kita nggak naik-naik, tau nggak? Kajinya 1 tambah 1 aja, 1 tambah 1 aja. Begitu, belum kita tadarus. Nah. Kedua, itu perkara tobat tadi. Jidatul istighfar. Yang kedua nih yang jabarkan dulu. Isnan ahtisyaru minasyalawati. Perbanyak selawat. Kenapa? Tobat tadi itu minta wasilah atau minta selawat diantar oleh Nabi. Kan gitu. Iya kan? Karena orang yang tidak selawat, permohonan kita balik lagi. Salawat kepada Nabi ini merupakan amalan yang menjadi hati kita, doa kita sampai dan hati kita tidak menjadi keras dan mempercepat pertemuan kepada Allah. Karena akan banyak manfaatnya yang akan kita bisa rasakan. Pokoknya rutin deh banyak selawat. Karena itu membantu istighfar kita. Ketiga, syalasa jiyadatul zikri. Syaban masuk terakhir, banyakin zikir. Manfaat memperbanyak zikir, ya. Ini membuat hati kita semakin khusyuk dalam beribadah dan membuat kita dibukakan pintu untuk tamu Ramadan. Insya Allah dengan begitu, ya, agen dari Allah itu akan bisa mempertemukan kita Ramadan sebagai wasilah bertemu Allah. Ketangkap nggak bahasanya? Ya.
Itulah momen-momen yang Anda mesti jelaskan dalam persiapan Ramadan di bulan Rajab dan memasuki di Sya'ban.